Weh, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Semua bersuka cita, amin. Amin. Saya percaya sekali di minggu ketiga bulan Mei ini, kita semua dalam keadaan apapun juga, pasti selalu bersuka cita dalam Tuhan. Baik kita yang di sini, baik kita ada yang di rumah. Karena apa? Kita masih boleh beribadah menyembah Tuhan. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah, untuk bersorak, untuk memuji nama Dia. Sebelumnya kita akan selalu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan, kalau di pagi hari ini kami boleh beribadah, itu semua kemurahan-Mu semata. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan. Terima kasih dengan apa yang sudah Kau lakukan terbaik bagi setiap hidup kami Bapa. Thank you Lord Jesus, hari ini kami akan beribadah. Kiranya Engkau berkenan menerima puji-pujian dari kami, penyembahan dari kami. Dan kami percaya suatu breakthrough dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama membaca sebuah nats Alkitab yang menjadi rema bagi saya di pagi hari ini. Terambil dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Sekali lagi 1 Petrus 5 ayat yang 10. Kita akan sama-sama bacakan. Akan menjadi kekuatan bagi kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 ya. Sama-sama kita akan bacakan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kata-kata kamu akan kita ganti menjadi nama kita masing-masing. Sebagai iman, dasar iman kita. Kita akan sama-sama bacakan ini sekali lagi. Kita akan ganti kata-kata kamunya menjadi nama kita. Ini doa kami, ini iman kami Tuhan. Sama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil Eko dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan Eko sesudah Eko menderita seketika lamanya. Di hari-hari ini mungkin kita semua di dalam keadaan yang kurang baik. Di dalam pandemi COVID ini kita mungkin semua menderita. Tapi firman katakan akan meneguhkan, menguatkan kita. Kita akan bersuka cita, amin saudara. Amin. Kita akan memuji Dia karena segala pujian kemuliaan hanya bagi Dia. Segala puji syukur bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang ditinggikan. Oh. Sama-sama kita bersuka cita, kita sorakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan dengan iman, haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh.
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, sekali lagi sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, di bulan Mei ini gereja kita memiliki tema yang berbicara yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala tentang gereja-gereja. Kalau tadi atau di minggu-minggu sebelumnya berbicara tentang gereja mula-mula, ada juga gereja di Ethiopia. Di minggu ketiga ini kita akan berbicara, Bapak Gembala akan membawakan firman-Nya tentang gereja di Eropa. Kita akan sama-sama menyaksikan satu video tentang gereja di Eropa. Kita lihat gereja di Eropa seperti di video. Kawan saya pernah pelayanan di sana. Eropa sebagai suatu cikal bakal, tempat di mana dimulainya suatu misi penginjilan yang luar biasa. Tapi lihat di sekarang ini begitu sepi gerejanya. Tempat yang cikal bakal misi penginjilan sekarang tidak gereja. Teman saya di sana KKR cuma dapat 1 jiwa, tapi kita tetap bersyukur. Nanti kita akan dengarkan apa yang Tuhan inginkan sebenarnya untuk gereja, untuk kita di sini. Kita akan menyiapkan setiap diri kita, hati kita untuk menyembah Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan akan penyembahan kami. Dan nyatalah isi hati-Mu terdalam untuk setiap kami Tuhan Yesus. Ini penyembahan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Ini syukur kami Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima sembah kami Tuhan.
Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagung. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi, Kau Allah yang besar Tuhan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagung. Hanya Kau yang layak kuagung. Hanya Kau yang layak kutinggikan. Hanya Kau yang layak kutinggi. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan Yesus. Ku agungkan, ku tinggikan, ku sembah Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus. Tidak ada yang lain. There is nothing like you Lord Jesus. Raja kami Tuhan. Apa yang sedang rinduanmu, Dia lebih mengetahui segala beban beratmu. Dia mengetahui semua hatimu. This is the time datang dan sembah Dia. Nyatakan isi hatimu, datang di bawah kaki Yesus. Ya Allah yang baik, Allahku, Allahku. Engkau Yesus, hanya Engkau, amin Tuhan Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Aku sembah Kau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya
Engkau tetap Allah Tuhan. Ini pujian keagungan hanya bagi Engkau, karena Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang berdaulat setiap hidup kami. Oh anak domba Allah. Haleluya. 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 Haleluya bagi anak domba. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Anak domba, Oh Jesus, berkuasa selalu. Haleluya, 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 oh, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi anak domba sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Keagungan bagi anak domba, anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Oh haleluya. Bagi anak domba kekuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Nantikan Dia. Nantikan Dia. Bagi anak domba, Dia yang pemilik hidupmu, Dia yang berdoa kehidupanmu. Serahkan segala hidup dan lihat apa yang Dia akan nyatakan dalam setiap hidup kita. Karena Kau lebih besar dari semuanya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, bagi anak domba kekasih bagi anak domba, 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 bagi anak domba. Kuasa selamanya. Oh anak domba,
syukur hormat hanyalah bagimu, yang kami layani dengan senang hati. Karena ku hidup, karena pertolonganmu, Yesus. Bagimulah pujian, hormat, syukur. Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau membuat kami ada di dunia ini. Bukan karena kami baik atau kami sempurna, Tuhan. Tapi karena Engkau mau kami ada di dunia ini. Sebentar kami rindu membicarakan gereja-Mu, Tuhan. Gereja yang lahir dari keinginan-Mu sendiri. Biarlah Engkau menuntun kami, supaya dengan sedemikian rupa firman Tuhan mengubah hamba-Mu, mengubah umat-Mu, mengubah semua orang yang hari ini menonton tayangan gereja-Mu. Berkati Roh Kudus, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, melebarkan kami untuk mengerti tentang kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom. Haleluya, haleluya. Saya senang sekali kalau udah mulai hari Minggu gitu ya. Saudaraku sekalian, saya senang. Karena kenapa? Tuhan masih mengizinkan kita hari ini untuk melayani. Didi Kempot meninggal. Glenn Fredly meninggal. Saya mau bukan bilang bersyukur atau apapun juga, enggak. Bahwa ternyata tidak ada yang tahu tentang hari esok. Tidak ada yang tahu tentang hidup. Begitu dengan gereja. Nanti kita akan bahas tentang gereja-gereja yang mungkin membuat saudara juga tidak menyangka. Gereja-gereja di Belanda, gereja-gereja di Jerman, gereja-gereja di Eropa. Begitu sedih jika saudara melihatnya. Oleh sebab itu saudaraku, kita rindu. Walaupun gereja-gereja di Eropa tutup, tapi saya ingin membahas gereja-gereja yang hidup. Maksudnya apa? Memberikan semangat secara spiritual atau pengetahuan atau hikmat ataupun apapun namanya. Berdasarkan firman Tuhan nanti, saya rindu gereja-gereja di Indonesia tidak mengalami hal yang sama. Gereja-gereja bertumbuh. Dia tidak stagnan. Bukan karena jumlahnya, tapi karena semua orang melakukan segala tugas pelayanan firman Tuhan. Tanpa panjang lebar saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi,
Hei gereja Tuhan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, yang maksudnya adalah Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Kita akan melihat tayangan video, saudaraku. Tayangan video di mana banyak gereja di Eropa mulai tutup. Dan kita tidak mau tentunya hal ini terjadi dengan kita. Puji nama Tuhan. Bagaimana saudaraku? Ironis bukan? Gereja di mana dulu menjadi sumber misi, hari ini kita mesti pergi ke sana. Dulu kita adalah orang-orang yang dimenangkan, mereka yang pergi dari Eropa ke Indonesia. Tapi hari ini kita mesti pergi ke sana. Ironis. Tapi ini realita, kenyataan hidup. Banyak orang yang bangga tentang orang luar negeri. Banyak orang yang bangga ingin pergi ke Eropa. Tapi semestinya kita melihat bahwa kekayaan spiritual masih lebih banyak di Indonesia. Walaupun sejujurnya saya juga pingin ke Eropa, saudaraku. Pingin pasti. Jalan-jalan ke Belanda ya. Lihat bunga tulip. Oh, tulip. Ya, betul. Nah, pintar saudaraku ya. Saya belum pernah ke sana. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara. Kita semua ini memang telah dipilih Tuhan. Tapi jangan lupa Tuhan telah memakai saudara-saudara kita. Dari Belanda, dari Jerman. Yang mentransform dengan sedemikian rupa. Menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu sampai kepada kita. Oleh sebab itu saya ingin sekali hari ini sebuah tema yang bergairah. Tema yang ingin saya tekankan bahwa gereja Indonesia adalah gereja yang hidup. Meski gereja-gereja di Eropa semakin menurun. Tapi kita rindu gereja Indonesia semakin hidup. Sebenarnya saya ingin rindu sekali judulnya itu Gereja Raja Wali. Maksudnya apa? Gereja yang terbang tinggi. Melewati segala badai. Dia terbang di tengah penderitaan. Dia bisa melihat segala penderitaan sebagai suara sarana untuk
pemulihan ataupun berkat. Sebab itu dari pembahasan ini saya ingin saudara menyiapkan firman Tuhan. Jangan lupa sekali lagi, ambil pulpen, ambil kertas, catat baik-baik bagian demi bagian. Baik, yang pertama ingin saya tekankan di sini. Ayat pertama dikatakan oleh Paulus begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Ini fakta. Tidak ada satupun yang bisa menghakimi saudara dan saya kecuali Kristus nanti. Sebuah fakta kebenaran dan ujungnya adalah Paulus ingin berpesan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Makanya kalimatnya adalah, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, hei gereja-gereja di Indonesia. Hei gereja-gereja dimanapun saat ini ada. Beritakanlah firman, itu yang pertama. Beritakanlah firman adalah pribadi yang telah mengetahui firman. Bagi setiap orang yang tidak mengerti tentang firman, bagaimana dia ingin memberitakannya. Paulus ini menekankan kepada kita bahwa pada akhir-akhir sekarang ini, seperti yang dikatakan, sebab waktunya tidak panjang lagi saudaraku. Tidak panjang. Karena kalau saudara baca 2 Timotius pasal 3, pada akhir-akhir zaman, pada hari-hari terakhir katanya, akan datang masa yang sukar. Pasal 4 dibuka dalam sebuah pesan spiritual oleh Paulus. Ingin menekankan kepada gereja. Sejujurnya hari ini banyak orang yang ingin pesan-pesan khotbah kepada kita. Pak, jangan khotbahnya yang lucu ya Pak. Jangan sampai nggak lucu. Pak, ingat ya Pak, jangan ngomong perpuluhan ya Pak. Pak, ingat ya Pak, jangan ngomong tentang pelayanan. Banyak orang yang menitip khotbah ke saya. Ada yang baik, tapi ada yang juga ingin menekannya supaya tidak tersinggung. Yang ngeri. Saudara saya saja pasti tersinggung oleh firman Tuhan. Saya saja ditegur sebagai hamba Tuhan. Apalagi kita semua pasti ditegur oleh firman Tuhan. Karena kalimatnya firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah apa yang salah. Saudara yang menjadi orang tua hari ini, saudara mesti ngomong benar, salah kepada anak saudara. Kalau tidak, anak saudara di masa yang akan depan tidak akan tahu. Itu yang terjadi di negara-negara Eropa. Anak-anak mereka memanggil papa mereka dengan mungkin budaya berbeda ya. Kalau suatu hari anak saya manggil saya Cakra, lucu juga gitu ya. 11 tahun nama saya dipanggil, mungkin saya sentil kepalanya. Kebayang kalau seumpamanya Pak Jakaria suatu hari Grace manggil Jakaria kan? Bayangkan. Saya yakin itu Pak Jakaria marah sekali. Iya kan? Atau Pak Eko, atau nanti Re udah menikah, punya anak, anaknya namanya ada sebut saja semuanya namanya David. Anak Re namanya David. Anak Re panggil Re papanya. Re, waduh saya yakin budaya. Atau bagaimana Pak Sam kalau sebenarnya Daniel panggil, maaf ya Pak Sam ya, umpamanya Sam, waduh, saya yakin Pak Sam marah sekali. Pak saya mau ingin katakan bahwa memang budaya berbeda, tapi menyatakan kesalahan adalah sebuah keharusan. Karena Paulus ingin menekankan kesungguh-sungguhan kita menegur. Saudaraku, saya punya orang-orang samping saya yang tegur saya, Cakra nggak boleh begini. Kasih masukan, saya terima. Kalau ada hal-hal yang menurut saya perlu argumentasi. Tapi kalau ada yang salah, saya bilang, saya kurang, saya akan ngomong. Ya, saya kekurangannya ini. Saya akan ngomong. Dan saya siap diperbaiki, siap dikritik. Karena ada waktunya. Nasihati, tapi dengan kesabaran. Untuk menjadi orang yang sabar tidak mudah, saudaraku. Gak mudah menjadi orang yang sabar. Seperti air di tengah padang gurun. Sabar tuh begitu. Dia adalah oase di tengah padang gurun. Begitu orang ketemu, kok adem. Tapi juga menasihatinya perlu dengan pengajaran. Nah ini nih, ada banyak orang tua yang gak baca tentang bagaimana anak muda sekarang. Anak sekarang, bapak ibu saudaraku, masih muda-muda mereka udah dapat duit dari IG. Mereka udah, saudara boleh buka internet, mulai pelajari anak-anak sekarang.
Mereka bukan seperti kita yang harus berjuang mati-matian. Anak sekarang tuh anak yang gampang. Karena kenapa? Memang medianya sudah ada semua. Gak perlu lagi tuh orang-orang kerja keras seperti saya dulu cari guru untuk belajar gitar. Sekarang orang begitu tanya, belajar gitar di YouTube, semua keluar, mau macam mana? Yang berjenggot, yang botak. Ya maaf ya Pit ya, bukan mau ngomong David tentang botak, tapi ya ada macam-macam orang di dalam itu berbeda. Nah, ada yang tersinggung ya. Tapi enggak saudaraku, anak-anak sekarang itu lebih maju di kita. Kita mau pencet aja. Aduh, takut salah. Aduh, ini kemana, nanti gimana ya? Kita selalu begitu, karena kenapa? Sejak kecil kita ditakut-takutin. Coba anak bayi sekarang, apa aja dipencet, salah nomor 2. Ya begitu ya Deo ya, kalau nggak salah ya Deo ya. Paulus juga ingin menekankan pada ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya, ini gitu ya. Waktu Paulus ingin mengatakan akan datang waktunya, yaitu sekarang ini. Yang pertama, orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Apa itu ajaran yang sehat? Ajaran yang sehatannya ini. Tidak satu pun bertentangan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saling melengkapi. Saling menyempurnakan. Kalau kita makan makanan yang sehat, kita akan tumbuh subur. Kuat. Dan inilah makanan rohani kita. Karena kenapa? Nanti mungkin jemaat-jemaat Tuhan, mungkin para pemimpin gereja, udah ngumpulin guru-guru yang sesuai dengan kehendaknya dia. Cari pengkhotbah yang lucu. Kalau ada pengkhotbah serius gak suka. Cari pengkhotbah yang serius. Kalau ada yang lucu katanya menghina Tuhan. Banyak hal bisa terjadi. Ya kalau bagus sih beres-beres lah ya. Ada lucu-lucunya dikit. Ada serius tegang-tegangnya juga bagus. Begitu. Yang terpenting bukan masalah lucu dan serius. Yang terpenting ini firman Tuhan diterima oleh umat dan umat bertumbuh dengan firman. Itu yang penting. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang akan memuaskan telinga. Makanya motivator itu lebih enak didengar daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena terbiasa dengan motivator. Orang motivator berfokus pada diri sendiri. Bukan kepada orang banyak. Kalau firman Tuhan itu selalu berbicara kepada banyak orang. Kebenarannya bukan kebenaran yang sementara. Kalau saudara mau tanya tentang firman Tuhan, sampai kapanpun, sampai dunia ini akhir, saudara boleh gali firman Tuhan. Dan selalu baru, dan selalu baru. Sudah dikhotbahkan berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar khotbah dibangun oleh firman Tuhan. Tidak pernah kita habis kehilangan firman Tuhan. Karena kenapa? Ayat yang keempat katakan, mereka akan memalingkan. Memalingkan itu berarti tidak mau mendengar kebenaran. Kebenaran. Makanya minggu kemarin saya bilang, untuk menyatakan kebenaran itu tidak selalu enak. Sejujurnya gak enak Bapak Ibu. Ditegur. Gak enak. Tapi bagi siapa saja yang rindu bertumbuh dewasa, gerejanya mau tetap bertumbuh. Gak ada cara lain kecuali pemimpin dan para pemimpin dan pemimpin dan seluruh umat mau saling menasihati. Gak apa-apa. Dan yang paling mengerikan adalah mereka membukanya bagi dongeng. Saudaraku, tradisi baik. Tapi tradisi bukan kebenaran. Tradisi tetaplah tradisi. Untuk menghormati orang tua itu baik, luar biasa. Tapi jangan lupa, kebenaran itu, jika saudara hidup dalam kebenaran suatu hari, dan saudara berbeda pendapat dengan, dan saudara mengambil iman dari keyakinan orang tua saudara, belum tentu orang tua saudara bisa bersikap baik. Itu kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ingin menekankan manusia mesti menyadari hal-hal inilah yang membuat gereja akhirnya tutup.
Hal inilah yang membuat gereja-gereja di Eropa tutup. Karena kenapa? Mereka tidak mengajarkan kepada anak mereka. Kita Mazmur katakan, ajarkan, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang kedahsyatan Tuhan. Ceritakan bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan kepada anak-anak kita. Jangan diutamain kesaksiannya. Firman Tuhan dulu, jangan lupa. Kesaksian adalah dampak dari firman Tuhan. Tidak pernah kesaksian lebih hebat dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih hebat. Firman Tuhan kita baca, dia akan melahirkan kesaksian. Setiap orang yang baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghidupinya dengan sungguh-sungguh, dia akan berpengalaman dengan Tuhan dan melahirkan kesaksian demi kesaksian. Oleh sebab itu, apa yang mesti kita lakukan sebagai umat Tuhan? Ini yang gereja mesti lakukan supaya gereja kita hidup. Yang pertama, katakan demikian. Ayat yang kelima katakan demikian. Tetapi hai gereja Tuhan, sabarlah menderita. Saya bilang sama istri saya, kita belum pernah gade apapun juga. Saya punya teman, sahabat saya, yang harus gadaikan cincinnya untuk kontrakan. Ya, kemarin saya bilang dengan istri saya, kita belum pernah gadaikan. Saya masih punya motor, saya masih punya gitar yang bisa kita jual. Jangan terlampau fokus dengan yang lain. Pikirkan pelayanan, pikirkan pelayanan. Tuhan pasti tolong kita. Oleh sebab itu penderitaan itu hanya sebentar aja, sebentar. Sama sebuah ketika wanita bersalin, mengalami kesusahan, penderitaan. Tapi begitu bayinya lahir, dia lupa kesakitannya. Begitu juga kita, kalau kita mau cerita. Saudara ambil kertas, tulis. Saudara akan kertas ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Tidak cukup. Saudara boleh bagi 4. Lalu tulis, waktu saudara kecil, waktu saudara kehilangan susah, waktu saudara sakit, waktu saudara menderita, waktu saudara tidak diterima orang tua saudara, waktu saudara tidak diterima guru saudara. Banyak kesaksian. Oleh sebab itu gereja Tuhan, sabarlah untuk menderita. Nah, yang membuat gereja tetap hidup yang kedua adalah lakukanlah pemberitaan firman. Ini yang kedua. Lakukan pemberitaan firman. Saudaraku, sejujurnya enggak mudah untuk memberitakan firman. Ada teknik memberitakan firman, ada macam-macam. Tapi esensinya jangan lupa bahwa gereja perlu menjadi contoh. Contoh terhadap apa? Saya selalu bilang dengan istri saya, jujur. Kalau timbang yang jujur, meski semua orang gak lihat, timbang yang jujur, Tuhan lihat. Saya bilang gitu, jujur. Orang boleh gak lihat, tapi Tuhan lihat kau sedang buat. Timbang yang benar, jangan sampai kurang. Lebih boleh, kurang jangan. Itu nilai-nilai kebenaran. Jangan saudara bilang 5 kilo, saudara bikin 4,8. Itu bahasa ini sekarang dibilang 5 banci. Maksudnya 5 kurang begitu ya. Nggak boleh. Timbang. Berikan orang yang menjadi data orang. Maka satu hari itu akan mengembalikan kejujuran kita. Karena saya bilang, nama baik lebih penting daripada harta dan kekayaan. Saya tekankan itu. Nama baik lebih penting daripada harta dan kekayaan. Perlu gereja memberitakan firman Tuhan, penginjilan. Dan yang ketiga adalah tunaikan tugas pelayananmu. Apa? Kalau gereja katakan engkau sebagai pelayan apa? Kolektan. Lakukan. Dengan baik. Saudaraku, saudara mesti bangga. Saudara belum tentu mendapat kesempatan di tempat lain untuk bisa mengembangkan potensi kita. Tapi di gereja, saudara bisa mengembangkan potensi saudara. Dan di sini, ketika Tuhan lihat apa yang saudara lakukan, kerjakan untuk Tuhan. Lihat, tunggu waktunya. Saya selalu bilang dengan rekan-rekan saya hamba Tuhan.
Sekarang bukan waktu kita. Ini waktu bapak-bapak gereja yang lebih lama. Mereka yang udah sekarang umur 60 tahun. 61 tahun, 55 tahun. Mereka yang udah melayani 20 tahun. Kita masih baru. Mungkin kita akan memetiknya 10 tahun ke depan. Kita nggak ada yang tahu. Atau mungkin sebelum 10 tahun ke depan kita sudah goodbye. Meninggalkan dunia. Who knows? Oleh sebab itu, tetaplah lakukan pelayananmu. Mimbar memang tempat yang paling sulit untuk mempertahankan kebenaran. Saya ingat sekali ketika saya jadi WL pertama-tama. Begitu orang tepuk tangan. Langsung dalam hati saya, hebat ya gua. Begitu berjalannya waktu, saya langsung, aduh Tuhan, ampunin saya. Kok saya jadi begini? Kok fokusnya ke saya? Gitu. Setiap orang salaman ke bawah saya bilang gitu, hebat ya Cakra. Saya bilang, saya busungkan dada saya bilang, hebat saya. Tanyakan kepada worship leader, apakah mereka mengalami atau tidak? Pasti pemusik. Tanya Lause David, pasti itu pernah. Orang yang beratus-ratus tampil di panggung pasti pernah. Saya juga sebagai pengkhotbah pernah. Oleh sebab itu, Paulus ingin menekankan ayat yang ke-6. Tetapi itu kalimat kontras. Perlu dilakukan gereja adalah kalau saudara menderita hari ini, saya kasih tahu saudaraku. Kalau saudara hari ini mengalami penderitaan, saudara pasti dikuatkan. Belum pernah Tuhan saya meninggalkan saya selama saya melayani. 1 detik pun tidak pernah. Ada seorang hamba Tuhan, dia katakan, berpuluh-puluh tahun saya melayani Tuhan. 1 detik pun dia tidak pernah meninggalkan saya. Masakah hari ini kalau ada penderitaan saya meninggalkan Tuhan? Tidak adil dan tidak fair saudaraku. Penyertaan Tuhan kepada saudara hari ini yang usianya 16 tahun. 16 tahun Tuhan menyertai saudara. Baru COVID beberapa bulan saudara yang meninggalkan Tuhan. Gak fair, gak adil. Sangat-sangat tidak adil. Diberkati Tuhan bermiliar-miliar. Tuhan cuma minta 10% saudara gak kasih. Saudara gak fair. Gak adil. Gak adil. Kalau saudara bicara tentang penyertaan Tuhan, itu usia saudara. Bandingkan dengan COVID hari ini. Tidak sebanding. Sebab itu, Paulus ingin menekankan dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apa itu pertandingan? Semua orang harus masuk dalam pertandingan. Saudara punya pertandingan, saya punya pertandingan. Pertandingan kita masing-masing kita jalani. Jangan lari dari pertandingan. Setiap orang yang bertanding, itulah yang menang. Setiap orang yang keluar dari pertandingan, tidak akan pernah menang. Hanya orang-orang yang mau bertandinglah yang menang. Makanya oleh sebab itu, bertandinglah dengan pertandingan iman yang ada. Saudara. Tidak ada seorang pun seorang petinju yang tidak pernah naik ring menjadi juara. Gak pernah. Hanya seorang petinju yang mampu masuk ring, babak belur, dia bisa mengalami kemenangan. Mungkin kekalahan, dia belajar lagi. Tapi setiap orang yang masuk dalam ring pertandingan, hanya dialah yang menang. Yang kedua, jangan cuma bertanding, selesaikan pertandingan saudara. Kalau saudara lambat gak apa-apa, kalau saudara sendah gak apa-apa, kalau saudara cepat puji Tuhan. Tapi jangan sampai tidak mengakhiri pertandingan ini. Harus mengakhiri pertandingan ini. Dan yang terakhir, peliharalah iman. Yang seperti Paulus katakan, aku telah melakukan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara akan diuji oleh dunia ini. Apakah saudara tetap mencintai Tuhan dengan apa? Uang. Wanita pasangan. Yang ketiga saudara pangkat. Yang keempat mungkin yang lain. Saudara akan diuji. Apakah saudara akan pindah agama atau tidak? Pegang iman saudara. Karena keselamatan itu anugerah. Saudara mau punya duit sebanyak apapun juga. Kalau saudara tidak terpilih oleh Tuhan, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maka pertanyaannya adalah, kok Tuhan gak adil? Kok Tuhan pilih orang-orang Kristen? Kok Tuhan cuma pilih Deo? Tapi bagaimana yang lain?
Yang paling adil adalah semua manusia masuk ke neraka. Itu yang paling adil. Yang paling adil. Semua manusia masuk neraka. Kalau saudara dipilih dengan saya dipilih. Karena anugerah. Sebab itu, saudaraku, saya rindu di akhir pertandingan kita menerima mahkota. Mahkota kebenaran. Bagi kita yang rindu kedatangan Tuhan. Maukah saudara menerima mahkota dan hidup dalam kedamaian bersama dengan Tuhan? Itulah yang Rasul Paulus inginkan kepada kita. Supaya gereja di Indonesia tetap bertumbuh, tetap sehat. Penderitaan yang saudara alami hari ini, semua orang mengalami penderitaan. Tunggu pertolongan Tuhan, pasti akan. Waktunya pasti datang. Covid ini pasti berakhir. Ya tidak mungkin selamanya. Yang saya rindukan kepada seluruh umat Tuhan adalah mempersiapkan diri ketika Covid ini selesai. Karena itu sangat orang-orang akan berbondong-bondong. Orang-orang akan mengejar. Yang usaha mereka akan benar-benar kejar-kejaran dengan yang lain. Saya hanya rindu saudara mempersiapkan waktu itu. Mau Agustus, mau November, mau Desember, mau Januari, kapanpun saudara sudah siap. Itu yang saya rindukan. Puji nama Tuhan. Gereja Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Untuk gereja menjadi hidup adalah nyatakan kesalahan. Tegurlah yang salah. Hei orang tua, nasihati dengan pengajaran, terutama firman Tuhan. Kuasai diri, sabar dalam menderita. Lakukan tugas pelayanan kita, pemberitaan Injil. Apapun pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara, pakai. Saya kasih tahu saudaraku, yang membuat kita berhasil karena dorongan, itu bukan kemampuanmu, tapi karunia. Karunia itu dari surga, yang dipakai, yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk membuat kita mengalahkan dunia. Ingat ya, saudaraku, hanya karunia yang mampu mengalahkan dunia. Pikiran kita tidak. Kalau tahu saudara tidak diberikan karunia, saudara tidak akan pernah sanggup. Karena Tuhan telah membekali semua umatnya dengan karunia. Pakailah karunia semampu apapun juga saudara. Karena karunia itulah yang tidak sanggup kalahkan dunia. Karunia yang saudara miliki tidak pernah akan sanggup kalahkan dunia. Yang terakhir, selalu memiliki kerinduan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sedemikian firman Tuhan saudaraku. Saya hanya rindu kepada saudara. Berdoalah untuk kami. Berdoa juga bagi kami yang hari ini bertanding. Hari ini kami ke gereja bertanding saudaraku. Melewati jalan. Yang virusnya tidak tahu kami di mana. Tapi kami tetap melakukan pelayanan. Karena cinta kami kepada Tuhan. Dan cinta kami kepada saudara. Saya harap apa yang kami lakukan di sini, perjuangan yang kami lakukan di sini, saudara juga memperjuangkan yang sama. Dengan saudara berdoa kepada kami, supaya kami tetap sehat dan bisa bertemu nanti. Di antara saudara yang sakit hari ini, saya berdoa supaya sakit saudara membuat saudara tetap menang dalam pertandingan yang benar. Saudara yang bisnis hari ini susah, saya berdoa supaya saudara dikuatkan oleh Tuhan. Saudara yang hari ini sedang mengalami segala penderitaan, saya berdoa otot-otot rohani saudara akan dikuatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya ingin kita menyanyikan lagu Ku berikan hatiku dan jiwaku kepadamu Tuhan. Mari kita beri hidup kita, hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Beri hati dan jiwa saudara, bukan milik kita. Itu punya Tuhan. Kembalikan. Apapun yang saudara miliki hari ini, bukan milik saudara. Itu punya Tuhan. Kembalikan sebagai rasa syukur. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu Tuhan, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, oh, nyatakan jalan-Mu. Bapa, COVID hari ini tidak rahasia bagi Engkau. Hanya bagi kami manusia lah yang ini rahasia. Dan akhirnya kami tahu bahwa ada COVID di 2020. Tapi firman-Mu telah memberikan pedoman bagi kami. Harus sabar menanggung segala sesuatu. Baik itu penderitaan, baik itu kesulitan. Sebab semua nanti akan berlalu. Kami rindu seperti Paulus yang mengalami pertandingan, menjalani pertandingan yang baik, mengakhiri pertandingan, dan memelihara iman, keyakinannya terhadap Engkau. Penderitaan akan membuat kami berpikir, apakah masih ada Tuhan? Penderitaan akan membuat kami berpikir, masih adakah, masih sanggupkah Tuhan menolong kami? Tapi hari ini kami belajar dari Paulus. Kami mesti memelihara iman, keyakinan kami dengan sungguh-sungguh. Kami berikan berfokus kepada penderitaan yang ada, tapi kami berfokus kepada Tuhan yang besar. Aku berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu hari ini, yang mungkin mulai putus asa, mungkin mulai berpikir mundur, mungkin mulai kehilangan keyakinannya, mungkin kepercayaannya semakin menurun. Bapa, biarlah Engkau yang menolong mereka. Sebab Engkaulah Tuhan mereka. Engkaulah pencipta. Kau yang menginginkan kami semua orang yang ada di dunia ini ada. Sebab itu satu hal yang hamba minta. Berikan hikmat-Mu, berikan kuasa-Mu, berikan pemahaman-Mu bagi seluruh umat manusia. Untuk mereka menyadari bahwa kami akan kuat. Dan dikatakan oleh pemerintah kami, Indonesia hebat. Indonesia hebat. Itu bukan hanya perkataan-perkataan yang menguatkan, tapi juga perkataan-perkataan yang mendorong kami bahwa kami mesti saling bergandengan tangan seluruh Indonesia. Kami rindu dari Sabang sampai Merauke. Kami bergandengan tangan dan mengatakan bahwa Indonesia hebat. Indonesia akan sanggup melewati COVID-19. Sebab bukan karena manusia, sebab Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Makasih Bapak, aku berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa negara kami. Berkati seluruh jajaran pemerintahan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tidak satupun yang tidak Kau beri hikmat. Bahkan Kau yang bilang bahwa mereka ditentukan, itu karena keputusan dari Engkau sendiri. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pribadi lepas pribadi yang hari ini berjuang. Yang berada di posisi paling depan. Bapak, kami berdoa untuk mereka. Tim dokter, para medis, setiap orang yang pergi ke jalan, yang membagikan sembako, berkat-Mu mereka, berkat-Mu atas mereka. Kalau mereka setelah pahlawan-pahlawan, kami telah kehilangan orang tuanya, kehilangan orang-orang yang dicintainya. Satu hal yang kami percaya, bahwa tidak ada yang tidak Kau lindungi. Kau akan menyertai anaknya, menyertai istrinya, menyertai semua orang. Itu Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Kami mengerucut secara khusus untuk gereja-Mu. Tuhan, ikat kami dalam persekutuan melalui hari ini streaming. Supaya kami tetap berkaitan satu dengan yang lain.
Jadi kami berkomunikasi dengan yang lain dengan baik. Didik kami Tuhan untuk mengikat seluruhnya dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu dan seluruh gereja-Mu. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sebab itu saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai gerejanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.